Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peternak Indonesia. Pagi ini mumpung saya masih semangat dan juga masih longgar waktunya, saya ingin membikinkan konten mengedukasi untuk bolo peternak Indonesia dimanapun berada. Sudah berbulan-bulan ini, kalau seminggu kayaknya nggak mungkin. Sudah berbulan-bulan ini sering ada di pertanyaan VT-VT saya. Kenapa sekarang sapi itu IB-nya kok sulit? Sulit untuk terjadi kebuntingan. Juga ternak-ternak ini kenapa sekarang kok angka keberhasilan kebuntingannya rendah? Sehingga banyak dikeluhkan oleh peternak masyarakat tradisional kita. Nah, dalam hal ini, sebenarnya saya ingin mengulas itu satu persatu, tapi ini segmen ini dari pertanyaan ini panjang kali lebar. Karena menyangkutnya itu banyak aspeknya. Saya sampaikan kembali. Nanti insya Allah jangan kaget dari video saya ini, dari konten saya ini tentang IB ini nanti berjilid-jilid. Ada jilid 1, 2, mungkin sampai 5 mungkin nantinya ada. Bahkan lebih nantinya bisa. Saya bikinkan lebih dari 5 jilid konten-konten saya ini. Tentang membahas tentang IB saja. Karena memang saking komplitnya, saking konkretnya, jadi permasalahan IB ini sangat menyangkut banyak aspek. Mulai dari keberhasilan peternak dalam beternak, mulai kesejahteraan masyarakat peternak, mulai dari sampai nantinya itu mengatrol harga, kesulitan ketersediaan sapi bakalan, dan juga untuk bisa mengatrol bagaimana harga sapi ini tetap bagus dan juga tidak kekurangan pasokan. Dan endingnya pokoknya dornya nanti itu adalah di mana Indonesia itu bisa swasembada daging sapi, bahkan syukur-syukur tidak sampai impor daging sapi maupun sapi bakalan dari luar negeri. Ini cita-cita mulia. Cita-cita mulia yang harus kita upayakan, dan ayo bergandeng renteng antara peternak tradisional dengan petugasnya, juga dengan pemerintah. Pemerintah juga demikian. Ayo kita sama-sama bersinergi, kita garap betul di sektor peternakan ini. Karena sektor peternakan ini saya anggap adalah sektor yang sangat seksi, sektor yang sangat menjanjikan, sektor yang kedepannya akan meningkatkan taraf penghidupan masyarakat kita sebagai peternak tradisional. Disinilah dari tahun ke tahun isu dan isu semakin digembuskan, semakin bergejolak tentang sapi, daging sapi. Jangankan sekarang itu tahunan, bulanan. Apalagi mengacu sekarang sapi sudah mahal, harga daging sapi mahal, sapi bakalan mahal, sapi siap potong juga mahal, ketersediaan akan bakalan sapi juga sangat langka sehingga harganya mahal. Dari sinilah saya kok kepikiran mumpung masih pagi ingin bikin konten bagaimana peternak tradisional ini mampu maju, berdaya saing, dan juga bisa meningkatkan taraf penghidupannya. Dalam hal ini pabrik sapi, pabrik pedetan itu diawali dari breeding. Breeding berarti diawali dari di mana ternak ini harus kita kawinkan, harus kita IB-kan. Harus kita jadikan dia produktif, bisa bunting, beranak, dan juga menyusui lepas sapi. Inilah targetnya breeding. Saya berbicaranya tidak kemana-mana dulu, saya pinginnya itu adalah fokus di breeding tentang konten saya ini. Jadi penyebab ternak itu sulit terjadi kebuntingan itu boleh saya katakan adalah 40%. Ini faktor dari pejantan, 40% ini faktor dari betinanya, dan 20% adalah faktor manusianya. Manusia ini bisa dibagi dari inseminatornya dan juga sebagai peternaknya. Oke. Jadi kalau saya awali dari pejantan, balai ini notabene sebagai penghasil atau produsen sperma beku atau semen beku atau setro. Ya, ini setro itu sperma beku yang diawetkan dan nanti bisa didistribusikan untuk siap dilakukan perkawinan inseminasi buatan.
Jadi kalau yang dikatakan setro, semen beku itu berarti spermatozoa yang ditidurkan atau dia dibekukan. Jadi dia itu ditidurkan, diawetkan. Gitu ya. Jadi dia nanti akan dimulai di freezing namanya. Jadi mulai sperma segar dikasih tambahan pengencer dan juga untuk antibiotiknya ada di situ. Setelah itu akan disimpan dalam bentuk setro ataupun per dosis. Dia pertama itu mulai dingin, habis itu dingin sampai beku. Sampai minus 197 derajat. Ini yang dikatakan setro. Oke, kalau dari balai saya yakin baik dari balai inseminasi buatan Lembang maupun balai besar inseminasi buatan Singosari, kedua-duanya pastinya memproduksi sel spermatozoa ini yang kualitasnya premium bagus dan ada SNI-nya. Standar nasional Indonesianya itu adalah PTM-nya harus 40%. Jadi PTM itu apa sih? PTM itu adalah post towing motility atau daya hidup sel spermatozoa itu berapa persentasenya. Minimnya adalah 40% SNI-nya. Jadi bolo peternak itu kalau kita sudah ngambil sel sperma ataupun sudah beli, sudah belanja ke balai besar inseminasi buatan Singosari maupun balai inseminasi buatan di Lembang. Jadi PTM-nya itu sudah tersertifikasi, sudah standarisasi, minim SNI-nya adalah 40%. Biasanya yang di launching ataupun yang dijual ataupun yang didistribusikan ke inseminator itu adalah dia PTM-nya, post towing motility-nya itu sudah minimnya 40%, pasti di atas 40%. Seperti itu, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pejantan, otomatis dari luar negeri itu satu terseleksi, kedua pejantan unggul, yang ketiga sehat dan produksi semen beku sel spermatozoanya dia memang sudah tersertifikasi SNI. Jadi seperti ya, kalau di balai itu sudah bagus, tinggal distribusi dan perawatan di inseminatornya di rumah. Ini saya bahas dulu, nanti ada segmen 1, segmen 2, sampai 3 ya. Jadi saya nggak mau terlampau panjang nanti sampean capek. Nyimak video saya akan capek sampean. Kita bikinkan bersegmen-segmen, kita awali dulu dari pejantan. Setelah pejantan ini di balai itu sudah bagus kondisinya, kesehatannya, kualitas sel spermatozoanya, post towing motility-nya itu juga 40%, sertifikat standar nasionalnya seperti itu. Dan juga ini dari kesehatannya juga sudah tersertifikasi bebas dari virus, bebas dari penyakit. Pejantannya insya Allah tidak menyebarkan penyakit. Itu intinya kalau di balai. Pokoknya balai besar inseminasi buatan maupun balai inseminasi Lembang itu semuanya adalah sudah bersertifikasi dan ini juga sudah layak, sudah bagus untuk didistribusikan. Setelah itu sudah terjadi setro, sel spermatozoa beku. Dari balai diberikan ke kita, didistribusikan ke kita. Tinggal kita sebagai inseminatornya atau petugasnya itu adalah orang yang merawat sel spermatozoa beku ini. Jadi perawatannya bagaimana? Perawatannya bagaimana? Mulai dari awal didistribusikan sampai datang ke kita sudah betul atau enggak. Jadi saya katakan ini saya bikin konten itu, mohon maaf, untuk petugas inseminator, dokter hewan, mantri hewan. Mohon maaf, ini saya cari yang berimbang. Jadi saya tidak membenarkan mantri hewan, dokter hewan, inseminatornya, juga tidak menyalahkan peternaknya, juga tidak membantu peternaknya. Kita cari di mana garis tengahnya sama-sama untuk keberhasilan inseminasi ternak kita, keberhasilan IB kita. Jadi di depannya nanti ujung-ujungnya biar tidak ada saling buruk sangka, saling menuduh, oh sapi saya di IB Pak ini kok nggak jadi-jadi, di IB Pak ini nggak jadi-jadi. Penyebabnya Pak ini dibikin mainan IB-nya, dibikin dibikin nggak jadi biar keluar uang terus. Bukan seperti itu.
tapi endingnya nanti biar ada penyeimbang di mana memang kalau ternak itu bunting dan tidak bunting itu memang prosesnya itu belum terjadi. Nggih, belum rezekinya belum terjadi, yang penting kita usahakan dulu. Jadi saya awali dulu, setelah setro itu datang dari balai, setelah setro spermatozoa itu datang dari balai, diberikan ke kita, didistribusikan ke kita, penyimpanan kita bagaimana? Oke, saya reviewkan, saya lihatkan tipe model penyimpanan saya di rumah saya ataupun yang siap untuk dilakukan untuk inseminasi. Langsung saya ini mumpung saya mau berangkat kerja, mau berangkat meng-IB. Boleh dilihat kalau main ke rumah saya ya. Ini di sini ada kursi. Ini kursi untuk prepare, nah sofa prepare. Di sini ada sandal saya biasanya di sini. Nah, ini kontainer di sini, setiap hari di sini. Jadi teman-teman itu kalau mau yang butuh bibit, biasanya kayak gini tinggal ambil. Saya mau nempel bibit, nah ada nggak di rumah? Ada. Langsung tinggal ambil di emper rumah saya. Nah, tinggal ganti harganya saja, nanti transfer seperti itu biasanya teman-teman kalau butuh. Kebetulan pagi ini saya mau IB, saya reviewkan bagaimana sih perawatannya setro ini di rumahnya Pak Akong itu bagaimana, mulai datang dari balai sampai ke sini perawatannya bagaimana. Ini saya bikinkan konten biar semua bolo peternak itu tahu prosesnya. Jadi kalau tidak terjadi kebuntingan itu bukan karena ada unsur kecengajaan, enggak. Pokoknya aspeknya banyak. Nanti saya bikinkan step by stepnya, ya. Ada season 1, season 2, pokoknya bagian 1. Nanti banyak insya Allah. Semakin banyak pertanyaan nanti semakin banyak, ya. Seperti ini, saya prepare. Nah, ini di rumah saya, emper rumah teras saya kayak gini. Nah, ini ke sini kameramen lihat. Jadi keseharian saya itu kayak gini. Boleh di zoom. Ini tisu, ya, ini nggak boleh dilihat. Nah, ini ada tisu. Nanti kalau ngibe pakai ini. Ini ada glove. Ini ada obat cacing, ada spraying. Ini ada buku recording, buku catatan. Ya, ini buku recording. Setelah itu yang tidak kalah penting ini. Nah, kita anggirkan dulu. Boleh di zoom ke sini. Nanti kalau ingin tahu, ya, kalau menurut saya sarankan untuk inseminator, ini saya sarankan memang memiliki alat seperti ini. Jadi dia ini namanya kontainer termos aslinya. Termos aslinya kontainer ini dia isinya 1,5 liter cairan nitrogen. Cairan untuk mengawetkan sel spermatozoa itu namanya nitrogen, ya, N2 cair. Kalau saya pakainya ini, pakainya yang kontainer 1,5 liter ini, jadi nanti saya kasih nitrogen, itu dia sudah penuh, itu bisa sampai tahan 2-3 hari tanpa ngisi. Sel spermatozoa itu masih oke, masih baku, masih bagus, masih terendam. Ada juga teman-teman yang pakai termos kayak gini. Nah, ini pakai termos air minum. Nah, kalau pakai termos air minum ini sebenarnya ada kelemahannya. Menurut saya ada kelemahannya. Mohon maaf nih sekali lagi. Ada kelemahannya. Kalau pakai ini berarti nanti ini adalah ini ditaruh diisi pakai nitrogen cair penuh. Diisi nitrogen cair penuh ini dia nanti akan berkurang setengah ini di setengah hari. Setengah hari itu nitrogen cairnya itu akan berkurang setengah ini, sehingga seandainya, nah ini ya saya contohkan ya, ini selongsong setro, seandainya ini tercelup separuh ya, ini awalnya kan penuh segini, nanti di setengah hari itu tinggal segini. Nah, kalau sudah sampai di sini, ini biasanya yang di atas ini tidak tercelup, maka nanti motilitasnya sudah menurun. Sudah menurun. Saya sarankan kalau yang pakai termos lapang seperti ini berarti jangan lama-lama. Nanti kalau ngibe itu setengah hari harus pulang, harus ngejok nitrogen lagi. Nitrogen itu kayak apa sih? Kayak ini, kayak cairan yang berasap. Kalau yang dijual-jual itu apa namanya? Cikibul. Nah, buat cikibul itu. Nah,
Nah ini ya, jadi usahakan ini namanya setro ya, ini harus tercelup penuh di sini. N2 itu nitrogen itu harus sampai di sini, penuh, jangan sampai kekurangan. Nanti kalau kekurangan separuh sini, maka yang separuh di sini ini adalah motilitasnya sudah menurun. Angka daya hidup daya jelajahnya itu sudah menurun. Berbeda kalau kita memberikan penuh terus. Makanya saya menyarankan kalau pakai termos lapang ini atau termos air minum ini berarti adalah nanti di setengah hari ataupun mau berkurang hampir separuh, hampir ini tidak tercelup ya. Maka supaya pulang nambah nitrogen cair. Ini saya katakan demikian karena untuk menjaga motilitas setro spermatozoa ini. Rata-rata kebanyakan yang saya jumpa itu adalah kadang-kadang ini apa ya? Biasanya kalau setengah hari itu sudah sampai di sini, ini berbeda kualitasnya nanti. Makanya saya nggak mau pakai ini, jarang pakai ini. Kalau pakai ini soalnya nanti pulang-pulang, sering pulang. Jadi nggak nyampe satu hari itu kadang-kadang setengah hari sudah pulang. Tapi kalau pakai ini berbeda lagi. Ini saya kasih penuh ya. Ini kontainer 1,5 liter. Ini saya kasih nitrogen penuh, ini bisa bertahan sampai 3 hari tanpa ngisi lagi, tanpa nambah lagi, itu dia sudah bagus, sudah tercelup terus. Nah, saya contohkan kayak ini. Jadi bolo peternak nanti itu biar tahu perawatannya sel spermatozoa di inseminator tuh kayak gimana, prosesnya kayak gimana, apakah ini masih hidup atau mati. Nah, ini saya lihatkan ya. Ini kita angkat. Ini padahal sudah 3 hari loh ya. Ini sudah 3 hari tidak saya isi. Kita lihat. Nah, ini ada cairan tercelup, masih tercelup sempurna. Nampak nggak? Nampak? Nah, ini ada cairan. Nah, ini ya kayak mendidih nih. Ini cairan N2. Ya, ini. Saya ambilkan lagi. Ini untuk yang limosin. Nah, ini lebih nampak. Nah, ini kalau tercelup seperti ini berarti dia kualitas sel spermatozoanya hidup, on fire, terawat bagus. Makanya saya sarankan untuk inseminator ya ataupun yang pemula-pemula, jaga setromu, jaga spermatozoa bekumu, jaga semen bekumu, karena ini adalah yang akan meningkatkan daya hidup dan akan meningkatkan angka keberhasilan IB-mu. Oke, untuk pemula yang masih baru-baru, ini jaga sel spermatozoamu. Betul, dijaga ini. Ini yang akan menjadikan angka keberhasilan IB kita. Semakin kita berhasil banyak IB-nya yang bunting-bunting, semakin memudahkan peternak, mensejahterakan petugasnya juga. Oke. Kita zoom, coba ke sini. Nih. Jadi kalau ini kan tipsnya saya itu kan gini. Jadi ini bentuk kanister, awalnya dari pabrikan itu dia sebenarnya di sini lubang-lubang. Tapi saya buntu di sini. Ini saya buntu. Jadi kalau saya angkat gini, dia ada N2 nitrogennya itu masih tercelup di situ. Jadi aman. Jadi seandainya saya angkat gitu, dia masih aman. Nah, sedangkan ini posisinya dia sekarang adalah mau harus nambah. Karena ini sudah 3 hari, ini dia masih tercelup lah. Nampak kan N2-nya? Nah, ini walaupun udah angkat gini nggak apa-apa. Gitu loh. Karena masih tercelup nitrogen kayak gini. Nah, ini lagi. Ini juga tercelup nitrogen sama. Kalau mau berangkat, saya biasanya gini. Ini kan sudah 3 hari. Ini kita ngejok. Di jok ini penuh. Lah, kayak gini. Cairan ini dia namanya cairan nitrogen atau N2 cair ini, dia minus 197 derajat ya. Jadi kalau lemari es pendingin kulkas itu kan hanya 0 derajat atau minus 5. Kalau ini enggak, dia minus 197 derajat. Jadi kayak gini. Jadi kalau sudah 3 hari, pasti saya akan ngejok ini untuk menenggelamkan sel spermatozoa kita. 3 hari ke depan lagi baru ngisi. Jadi enaknya pakai ini. Tapi kalau pakai termos ini, setengah hari harus ngejok ini.
Gitu loh ya bedanya. Jadi bisa penghematan di nitrogen. Kayak gini. Jadi kalau ada yang bilang di Pakong itu IB-nya nggak jadi karena apa bibitnya nggak hidup. Nah ini harus saya perjelas, saya kasih tahu, saling mengedukasi lah, saling menjaga. Seperti ini ya. Tuh. Nah, sampai tercelup di sini. Nah ini bentuknya seperti ini, nampak. Lah ini jadi cairan itu ini ya. Nah ini kalau lama kelamaan kayak gini, saya tunjuk tisu. Ini saking dinginnya dia ya. Saking dinginnya dia. Ini saya contohkan ya. Ini saking cairan ini dingin. Ini kalau saya celupkan nanti dia menjadi kering kayak kerupuk ini nanti. Gini ya. Dia kering kayak kerupuk. Ini tangan kalau terlalu lama nanti nganu nih rusak. Nah, jadi dia kering. Masuk ke sini tuh langsung kering dia. Nah gini. Loh ini kresek-kresek kayak kering. Loh. Jadi seperti itu ya bolo peternak. Perawatannya kalau kita pakai di rumah itu untuk penjagaan sel spermatozoa tetap hidup seperti ini. Setiap 3 hari, 2 atau 3 hari saya akan ngisi sampai penuh seperti ini. Dan kalau sudah 1 hari mau ngisi, biasanya kayak gitu tadi. Jadi sudah ngepres di kanister ini saatnya ngisi. Jadi walaupun kayak gini, inilah tercelup sempurna. Ini daya hidup spermanya bagus, PTM-nya tetap terjaga. Oke, ini setronya Belgian Blue, ini perah, ini kambing. Apalagi yang di sini, yang depo di sini. Mana yang? Nah, yang di sini. Ini yang depo di sini lah. Ini sama. Ini dilihat. Ini tercelup sempurna. Ini harus tercelup sempurna. Kalau kayak gini, insya Allah ini angka hidup sel spermatozoanya atau PTM-nya itu tinggi. Oke, kita tutup di sini. Jadi seperti itu nggih bolo peternak untuk penjagaan sel spermatozoa di rumah itu biar tetap hidup, tetap bagus dan insya Allah diIB-kan angka keberhasilannya tinggi itu seperti ini prosesnya. Ya seperti ini prosesnya. Kalau saya pribadi seperti ini hariannya. Makanya ada yang bilang kalau ngibel di Pakong itu nggak jadi karena bibitnya jelek. Bukan karena nggak jadi, bukan nggak jadi karena bibit saya jelek. Memang kadang sapi betinanya itu yang kurang bagus rahim reproduksinya. Makanya saya bikinkan nanti itu bersegmen-segmen bagian 1, 2, 3, 4, 5 saman. Insya Allah ini saya bikinkan dulu mulai dari pejantannya. Saya katakan kembali lagi 40% adalah pejantan, 40% adalah betinanya, dan 20% adalah faktor manusianya. Dan ini kita awali segmen ini adalah dari pejantannya dan metode pengawetan sel spermatozoanya. Kalau dari sini saya sudah bagus untuk metode pengawetannya benar sampai tercelup kayak gini. Jadi inilah ini full tercelup cairan nitrogen. Panas ini. Ini kayak gini, ini tercelup full cairan nitrogen. Ini bisa nantinya itu 3 hari ke depan baru ngisi lagi. Kalau yang ini saya ulangi lagi. Kalau yang ini adalah hanya setengah hari, nanti sudah separuh ini berarti harus pulang ganti atau nambah nitrogen lagi. Seperti itu nggih bolo peternak. Nah, ini saya tutup dulu. Saya tutup dan nanti setelah ini saya akan menunjukkan ke bolo peternak di mana sel sperma ini masih bagus atau tidak. Ciri-cirinya bagaimana? Ya, kalau saya contohkan di sini nanti sayang. Karena setro ini ada harga, ada nominalnya. Nanti siap kita IB-kan, saat mau kita IB-kan itulah kita nanti kasih tunjuk. Bagaimana sih sel spermatozoa yang hidup dan yang mati itu bagaimana? Jadi peternak nanti berhak meminta ganti kalau
sel spermatozoanya itu jelek, demikian juga petugasnya. Kalau kualitas sel spermatozoa yang dibawa itu juga tidak bagus, jangan di-IB-kan. Karena kasihan peternak kita itu sudah capek, sudah keluar biaya, nanti kalau kita kasih pelayanan IB-nya itu spermanya itu jelek, mati atau setengah mati, nanti kasihan, tidak jadi bunting ya. Jadi seperti ini cara perawatannya di rumah. Setiap hari ini ya peralatan saya ini adanya di teras rumah. Jadi teman-teman tuh kalau mau datang ke sini, mau ngambil nempel sel spermatozoa ini, beli sel spermatozoa, kekurangan sel spermatozoa nambah 5, 10, biasanya langsung ambil di sini. Saya sediakan di sini memang. Karena apa? Bagi saya ya berbagi itu ke teman itu lebih enak, lebih mudah. Juga berbagi rezeki itu insya Allah tidak akan kemana rezeki kita. Oke, kita prepare, kita masukkan ke tas. Ini sudah lengkap peralatannya. Kita akan berangkat ke lokasi inseminasi buatan. Sulit ada ini, penuh memang tasnya. Nah ini kan sudah masuk. Kita persiapan, prepare, pakai sepatu. Jangan lupa nggih, untuk bolo peternak, untuk yang petugas lapangan, ya kalau ngibe itu terapkan SOP lah. Walaupun nggak SOP banget, minimal jangan pakai sandal jepit. Kalau ngibe jangan pakai sandal jepit gitu loh ya. Cintai profesimu, hargai profesimu. Karena kalau kita datang ngibe pakai sandal jepit ataupun pakai celana pendek ya berarti kita kayak nggak menghargai profesi kita lah. Cintai profesimu, hargai profesimu, maka profesional itu akan nampak dengan sendirinya dan akan dihargai dari profesionalisme kita itu. Jadi seperti itu nggih. Harian saya, makanya ada sofa empuk di teras rumah. Ini juga untuk persiapan prepare kalau mau berangkat. Habis itu ada peralatannya di sini, semuanya di sini, tinggal berangkat. Oke, seperti itu ya bolo peternak. Nanti habis ini saya reviewkan ciri-ciri sel spermatozoa yang hidup dan yang mati. Seperti itu nggih bolo peternak. Insya Allah barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, bunyikan lonceng notifikasi untuk memperoleh informasi terbaru dari saya. Saya pribadi Agong Sumardianto, saya berdoa untuk seluruh bolo peternak Indonesia, semoga Allah memberikan aman, selamat, lancar, barokah, sehat, berwibawa, berjaya, mulia, kaya raya, mati masuk surga. Akhir kali ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.